Bangsal tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan pada saat ini, waktu seolah membeku. Mata semua orang tertuju pada Tang Sueyun. Penampilan Tang Sueyun yang dingin dan tiada taraf membuat kagum semua orang yang hadir. Rok panjang edisi terbatas dengan sempurna memamerkan tubuh indah dan anggun Tang Sueyun. Tang Sueyun memiliki temperamen yang luhur dan luar biasa, begitu tampil di atas panggung, ia menjadi fokus penonton. Kata-kata suaminya semakin mengejutkan keluarga Liu. Di mata semua orang, Tang Sueyun berjalan tepat di depan Chen Yang, meraih lengan Chen Yang, dan dadanya yang tinggi menempel di lengan Chen Yang. Ayah, Bu, maaf, saya terlambat. Panggilan ibu, ayah membuat Chen Aiguo dan Liu Yueru merasa tidak nyaman. Mereka berdua selalu berpikir bahwa Chen yang telah menjadi menantu, dan mereka merasa sedikit bersalah. Mereka selalu khawatir bahwa menyinggung Tang Sueyun akan mempersulit hidup putra mereka di keluarga Tang. Setiap kali mereka melihat Tang Sueyun, pasangan tua itu berhati-hati, dan hari ini tidak terkecuali. Setelah mendengar ayah, ibu, dari Tang Sueyun, mereka buru-buru berkata sambil tersenyum, tidak, itu tidak terlambat sama sekali. Mereka tidak mempunyai sikap apapun terhadap menantu perempuan mereka, tetapi bersikap sopan seperti terhadap tamu. Chen yang sudah menikah. Zhang Xiaohong bertanya. Baiklah, saya baru saja menikah. Chen yang memandang Zhang Xiaohong, Bibi, saya belum mengadakan pesta pernikahan, terutama karena saya takut semua orang akan menyumbangkan uang. Karena Bibi mengeluh bahwa saya tidak mengizinkan semua orang tahu tentang pernikahannya, aku akan mengadakan pernikahan nanti. Bibi, kamu tidak akan datang karena kamu takut membayar bagianmu, kan? Aku, bagaimana mungkin aku takut membayar bagianku? Zhang Xiaohong tergagap sedikit, keluarga kami sangat terhormat, bahkan jika aku tidak menyukaimu, aku juga akan menyumbangkan sejumlah uang. Itu benar. Bibi akan segera tahu bahwa dia ingin menyelamatkan mukanya. Ketika saatnya tiba, bibiku pasti akan membayar tidak kurang dari 2.000. Kata Chen Yang. 2.000. Bagaimana bisa ada begitu banyak uang keluarga? Zhang Xiaohong segera berkata, seperti seekor kucing yang ekornya diinjak, di antara kerabat, 200 saja sudah cukup. Kamu miskin dan apakah kamu ingin mencuri uang kami? Zhang Xiaohong menyesali ini, mengapa dia begitu jahat? Chen yang mengabaikan Zhang Xiaohong, dan berjalan ke samping tempat tidur Kai Pingping bersama Tang Sueyun. Nenek, ini istriku Tang Sueyun. Kai Pingping berbaring di tempat tidur, dan sebelum dia dapat berbicara, Liu Houyuan berkata dengan nada curiga, Chen Yang, ini istrimu. Kamu tidak meminta seseorang untuk berpura-pura, kan? Itu mungkin saja. Kata Qiao Manyun menggema. Keduanya tidak pernah percaya bahwa Chen Yang bisa menemukan istri secantik itu. Chen yang sudah lama berpikir bahwa kerabatnya tidak akan mempercayainya, Bibi, aku tahu kamu tidak akan mempercayainya, tidak apa-apa, aku akan membuktikannya padamu. Chen yang melirik Tang Sueyun dan mengingatkan Tang Sueyun untuk tidak melupakan janjinya pada Chen Yang. Tang Sueyun menggigit bibirnya dan menutup matanya sedikit. Chen yang melingkarkan lengannya di pinggang Tang Sueyun, dan menempelkan bibirnya ke bibir Tang Sueyun. Di bangsal rumah sakit ini, Chen Yang dan Tang Sueyun berciuman mesra di depan umum. Ciuman yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir, Chen Aiguo dan Liu Yueru bahkan memalingkan wajah mereka. Di sisi lain, wanita tua dan kerabatnya di ranjang rumah sakit terdekat menyaksikan dengan penuh semangat. Ini pria muda, aku sangat iri. Mata wanita tua itu bersinar karena iri, saya pikir saya melakukan ini ketika saya masih muda, saya sangat merindukan ketika saya masih muda, bibir Chen Yang dan Tang Sueyun mengepak saat dipisahkan, bibir keduanya masih tertarik. Ini ciuman yang sangat panas, jelas bukan ciuman yang salah tempat. Terlalu berlebihan, menurutmu ini apa? Wajah Liu Houyuan menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, bahkan jika kamu sudah menikah, kamu harus memperhatikan pengaruhnya, itu benar-benar tidak berpendidikan. Ya, itu keterlaluan, kata Qiao Manyun. Bukankah aku sudah membuktikan bahwa kita adalah suami dan istri? Chen yang memandang Liu Houyuan, Paman, apakah kamu percaya sekarang? Jadi bagaimana jika kamu menikah? Tidak peduli kapan kamu terlihat seperti kamu tidak akan pernah menjadi sukses. Liu Houyuan berkata, kamu bahkan tidak punya pekerjaan, dan kamu masih punya keberanian untuk menikah. Bagaimana kamu bisa menghidupi keluargamu?
Ketika Liu Haohai melihat Tang Sueyun, dia sudah cemburu pada Chen Yang. Tang Sueyun ini juga terlalu cantik, dengan temperamen yang luar biasa. Dibandingkan dengan Tang Sueyun, pacarnya Fang Kexin jauh lebih buruk. Liu Haohai dulu mengira Fang Kexin adalah putri yang kaya dan anggun, tetapi dibandingkan dengan Tang Sueyun, Fang Kexin berubah menjadi sosialita palsu. Istri saya punya pekerjaan, jadi saya tidak perlu menghidupi keluarga. Chen yang berkata, dan setelah 1 tahun, saya secara konservatif memperkirakan bahwa saya akan mendapat puluhan miliar, bahkan jika saya menyimpannya di bank, saya tidak perlu bekerja. Kata Chen yang begitu dia mengatakannya, Liu Houyuan akhirnya menemukan kesempatan untuk menertawakan Chen Yang, dan segera berkata, kamu telah membual sejak kamu masih kecil, dan kamu masih seperti ini sekarang. Kamu akan mendapatkan puluhan miliar dalam setahun. Mengapa kamu tidak mengatakan saja berapa kali kamu memenangkan tiket lotre? Jutaan dapat diandalkan, Chen Yang, kamu dapat belajar dari keluargaku, Haohai, dan menjadi down to earth. Nenekmu bisa diterima di bangsal karena Haohai meminta bantuan Kexin. Jika kamu benar-benar mampu, kamu bisa mengubah nenekmu menjadi lebih baik. Oh, jika tidak, jangan menyombongkan diri, aku akan tersipu malu untukmu. Apakah cukup dengan mengganti bangsal? Apakah Anda ingin pindah ke rumah sakit lain? Chen yang berkata, kondisi medis rumah sakit kota ketiga biasa-biasa saja, jadi lebih baik pergi ke rumah sakit Zonghai. Nenek sebenarnya tidak sakit, dia mungkin hanya ingin tinggal di rumah sakit. Ketika Chen yang mengatakan ini, Kai Pingping menjadi marah saat itu, semua orang mengatakan bahwa cucu saya adalah seekor anjing. Pepatah lama ini memang benar. Jika cucu Anda adalah seekor anjing, maka tidak ada hal yang baik. Saya hampir mati. Anda sebenarnya mengatakan bahwa saya tidak sakit. Saya tidak punya cucu seperti Anda. Bu, jangan marah, Chen yang tidak bermaksud seperti itu. Liu Yueru dengan cepat menjelaskan, Chen yang adalah seorang dokter, dan dia hanya ingin Anda merasa nyaman. Pantas saja rumah sakit Zonghai memecatnya. Liu Houyuan berkata, dia juga mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah sakit Zonghai untuk dirawat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa rumah sakit Zonghai dijalankan oleh keluarga Anda? Kamu bisa pergi ke rumah sakit Zonghai dengan santai. Paman, apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Kata Chen Yang. Omong kosong, kami semua tahu Anda dipecat dari rumah sakit Zonghai, kata Liu Houyuan. Saya sedang membicarakan kalimat terakhir. Di rumah sakit itu, istri saya. Sebelum Chen yang selesai berbicara, dia mendengar langkah kaki dan seorang dokter pria masuk. Siapa Kai Pingping? Saya, jawab Kai Pingping sambil berbaring di ranjang rumah sakit. Ikutlah ke bangsal bersamaku, kata dokter pria itu. Kai Pingping tidak mendengar dengan jelas, dokter, Anda mau pergi kemana? Bangsal. Dokter laki-laki itu berkata, rumah sakit kami kebetulan mempunyai bangsal yang kosong, dan kami akan mengatur agar Anda tinggal di sana sekarang. Liu Houyuan dan yang lainnya tidak percaya ini benar. Mereka baru saja ketika saya pergi ke rumah sakit kota ketiga, saya bertanya tentang hal itu. Bahkan tempat tidur di sini sempit, dan bangsalnya tidak terpikirkan. Mereka disediakan untuk para pemimpin dan orang kaya rakyat. Tapi sekarang dia telah dipindahkan ke bangsal. Pada saat ini, keluarga Liu semua melihat ke arah Fang Kexin. Hanya Fang Kexin yang bisa membiarkan wanita tua itu tinggal di bangsal. Pihak rumah sakit bahkan berinisiatif mengganti bangsal untuk Kai. Bangsal bukanlah sesuatu yang bisa ditinggali oleh orang biasa. Kai Pingping pada awalnya akan dirawat di rumah sakit, tetapi tidak ada tempat tidur, jadi dia menemukan tempat tidur melalui hubungannya. Sekarang saya harus mengganti bangsal, dan hanya Fang Kexin yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal semacam ini. Kexin, kamu telah banyak membantu keluarga kami. Liu Houyuan baru saja merasa malu. Sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menyelamatkan mukanya dan berkata dengan lantang, keluarga kami Haohai pasti diberkati di kehidupan sebelumnya, orang baik. Pacarku tidak seperti orang yang hanya bisa menyombongkan diri. Liu Houyuan tidak lupa mengejek Chen Yang lagi. Liu Haohai memegang tangan Fang Kexin, Kexin, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini? Aku tidak berharap kamu membantu keluarga kami sejauh ini. Hatimu sangat baik. Fang Kexin tidak pernah membantu, tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Fang Kexin menerima pujian dari keluarga Liu. Masalah pergantian bangsal harus diklarifikasi, bagaimana jika dia tidak dapat membantu?
Chen Yang tiba-tiba mengatakan ini. Liu Haohai awalnya iri dengan istri cantik Chen Yang. Sekarang ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, Liu Haohai langsung berkata tidak puas, Chen Yang, maksudmu Kesin tidak bisa membantu dalam masalah ini. Selain keluarga Kesin, bisakah orang lain membiarkan nenek tinggal di bangsal? Saya pikir Anda hanya iri dengan keberuntungan saya dalam menemukan pacar yang baik. Saya kira begitu. Zhang Xiaohong setuju. Bahkan satu tempat tidur ini bagus. Ini sangat membantu. Bukankah wajar jika Kexin mencari koneksi untuk membantu mengubah lingkungan ibunya? Menurutku kamu hanya cemburu. Oke, jangan marah pada orang seperti dia, itu tidak sepadan. Kai Pingping sebenarnya melakukannya sendiri. Dia melihat keranjang rumah sakit, wajahnya bersinar, dan dia tidak terlihat seperti sedang sakit. Dia mengambil ponselnya dan mengambil foto selfie, saya merasa jauh lebih baik sekarang. Saya tebak ketika saya masuk bangsal, penyakit ini bisa disembuhkan lebih dari setengahnya. Ketika Chen yang melihat Kai Pingping seperti ini, dia tidak bisa menahan tawa, Nenek, apakah kamu berencana untuk pamer di bangsal? Sekarang lingkaran sosial begitu terlibat, kamu harus berjuang bahkan untuk dirawat di rumah sakit. Mengapa tidak pergi ke rumah sakit Zonghai? Tetaplah di bangsal. Ini adalah tempat yang besar dan mewah. Sangat cocok bagimu untuk mengambil foto dan mempostingnya ke teman-temanmu. Kai Pingping menatap tajam ke arah Chen yang dengan tajam, aku sangat mencintai cucumu tanpa alasan. Petik 2 titik. Dia tidak memiliki hati nurani dan tidak dapat berbicara. Lihat dirimu. Aku sangat marah, jangan datang menemuiku lagi. Kai Pingping mengikuti dokter keluar dari bangsal. Ketika Liu Houyuan melewati Liu Yueru, dia langsung tertawa, Kak, kamu benar-benar membesarkan anak yang baik. Kalau kamu tidak berpendidikan tinggi, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa saat tahun baru dan hari raya mendatang, membuat ibumu marah. Semua anggota keluarga Liu meninggalkan bangsal sambil mengaum. Liu Yueru dan Chen Aiguo tidak bisa mengikutinya, mereka juga tidak bisa mengikutinya, mereka hanya bisa melihat ke arah Chen Yang. Chen yang tersenyum, Bu, saya hanya ingin menenangkan pikiran ibu. Nenek dalam keadaan sehat. Saya kira dia terlalu banyak berpikir dan merasa tidak nyaman. Ibu tidak mendengarkan nenek ketika dia menceramahi saya tadi. Kamu sangat marah. Meski begitu, aku seharusnya tidak berbicara dengan nenekmu seperti itu sekarang. Liu Yueru merasa sedikit sedih, baik nenek maupun pamanmu tidak menyukaimu. Lagi pula, keluarga kami benar-benar tidak menyukaimu, memiliki kemampuan untuk membantu. Pacar Hao Hai sangat baik. Dia bahkan berpindah bangsal. Wajar jika nenekmu tidak menyukai keluarga kita. Ini semua salahku. Chen Aiguo sedikit sedih saat melihat istrinya, siapa yang membuatku tidak kompeten. Andai saja keluarga kami bisa membantu ibu. Jika kita bantu pindah bangsal, mungkin sikap ibu terhadap kita akan lebih baik. Chen yang memandang Chen Aiguo dan Liu Yueru dan menghiburnya, Bu, lingkungan itu tidak diubah oleh pacar Hao Hai, tetapi oleh bantuan Sueyun. Baik Chen Aiguo dan Liu Yueru memandang Tang Sueyun. Mereka berdua baru saja melupakan Tang Sueyun, dan baru sekarang ingat bahwa Tang Sueyun adalah putri dari keluarga kaya. Apakah ini benar-benar bantuan Anda? Liu Yueru bertanya. Tang Sueyun melirik Chen Yang dan menjawab, dia ingin mengganti bangsal di sini. Saya ingin pindah ke rumah sakit Zonghai. Rumah sakit itu adalah rumah sakit keluarga Tang kami. Lebih nyaman tinggal di sana. Chen yang ingin bertemu langsung dengan neneknya di bangsal sini. Saya baru saja menelepon dekan dan diatur untuk pergi ke bangsal, itu bukan masalah besar. Terima kasih. Liu Yueru memegang tangan Tang Sueyun. Ini masalah kecil, hanya panggilan telepon. Kata Tang Sueyun. Tangan Chen yang tiba-tiba menamparkan pantat tinggi Tang Sueyun, sayang, keluarlah, ada yang ingin kukatakan padamu. Ekspresi ketidaksenangan muncul di antara alis Tang Sueyun, dia menggigit bibirnya erat-erat, dan menatap Chen yang dengan tajam. Ini adalah bangsal rumah sakit, dan Chen yang benar-benar menepuk pantatnya di depan umum. Anda harus tahu bahwa Tang Sueyun tidak pernah disentuh oleh seorang pria, tetapi sejak menikah dengan Chen Yang tidak lagi selembut dulu. Benar saja, pria pada dasarnya penuh nafsu, tidak ada pria yang terkecuali. Begitu Tang Sueyun dan Chen yang keluar, dia berkata dengan marah, kamu terlalu lancang sekarang, saya ingatkan kamu. Sayang, beritahu rumah sakit untuk tidak berpindah bangsal, kata Chen Yang.
Tang Sueyun ingin marah sekarang, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, Tang Sueyun langsung setuju, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku masih ingin melakukannya. Menurutku Tang Sueyun mudah ditindas, aku membantu mengganti bangsal, tapi saya salah paham wanita berkulit tebal itu mengubahnya, dan saya juga marah. Tunggu sebentar, Fang Kexin ini, sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Fang Kexin, bermarga Fang. Ah, saya ingat, ayahnya adalah Fang yang mengelola tempat parkir bawah tanah perusahaan Far. Bagaimana Anda bisa mengingat putri seorang karyawan yang mengelola tempat parkir bawah tanah di perusahaan Anda? Chen yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yuan pernah memperkenalkan putrinya kepada Tang Xiaowu. Tang Sueyun berkata, itulah sebabnya aku ingat Fang Kexin. Ngomong-ngomong, itu terjadi beberapa hari yang lalu. Lalu, Xiaowu tidak setuju, kata Tang Sueyun. Ini menarik, Chen yang tertawa. Benarkah? Kenapa kamu merasa sepupumu hampir sama denganmu? Keduanya ban serep, kata Tang Sueyun. Bentak. Begitu Tang Sueyun selesai berbicara, tangan Chen yang telah menamparkan keras pantat tinggi Tang Sueyun. Sudah kubilang, jika kamu berani menyebutkan masalah ini lagi, kamu tidak akan dihukum semudah itu. Chen yang mengangkat tangannya, sepertinya dia masih ingin memotret. Brengsek, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti, jawab Tang Sueyun dengan marah. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon dekan. Setelah meletakkan telepon, Tang Sueyun tiba-tiba teringat pada Fang Yuan lagi, dan menelepon sekretarisnya, katakan pada Fang Yuan untuk menemui saya di bagian rawat inap rumah sakit kota ketiga dalam waktu 10 menit. Bangsal rumah sakit ketiga kota. Kai Pingping menyentuh tempat tidur di bangsal, dan segera mengambil foto dengan ponselnya. Bersamaan dengan mengirimkannya ke Momen, itu juga dikirim ke grup WeChat kakak perempuan. Saya merasa tidak enak badan, dan cucu saya mengatur agar saya tinggal di bangsal rumah sakit kota ketiga. Kai Pingping baru saja mengirim pesan di grup WeChat, dan seseorang bertanya, kakak, apakah kamu di bangsal? Bangsal rumah sakit kota ketiga, jawab Kai Pingping. Kamu benar-benar memiliki cucu yang baik. Kai Pingping melihat pujian dari saudara perempuan yang baik dalam kelompok, wajahnya tersenyum, dan dia merasa jauh lebih nyaman dengan tubuhnya, dan dadanya tidak sekencang sebelumnya. Apakah ini bangsalnya? Bagus sekali. Setelah Liu Houyuan, Zhang Xiaohong dan yang lainnya masuk, mereka melihat ke bangsal yang luas dan tidak bisa menahan desahan kekaguman. Jika bukan karena Kexin, bagaimana wanita tua saya bisa diterima di bangsal? Qiao Manyun berkata, Kexin, bangsal ini menghabiskan banyak uang, bukan? Tidak memerlukan biaya banyak. Kexin bagus. Qiao Manyun mengerutkan bibirnya, jauh lebih baik daripada menantu perempuan dari keluarga Liu Yueru. Bagaimana dengan pria itu? Sambil berbicara, dokter pria menjawab telepon dan berkata, ada kesalahan, bangsal ini tidak untukmu. Tanda seru petik 2. Kesalahan. Liu Houyuan mendengar pria itu ketika dokter mengatakannya, dia langsung menjadi cemas, bagaimana hal seperti ini bisa salah? Bagaimana Anda para dokter melakukannya? Tidak, saya ingin bertemu dengan pemimpin Anda. Temui pemimpin kami. Dokter laki-laki itu senang ketika mendengar kata-kata Liu Houyuan, kalau begitu Anda bisa pergi ke dekan kami. Dekan berkata bahwa dia melakukan kesalahan, jadi Anda bisa pergi ke dekan kami. Dekan. Liu Houyuan tercengang ketika mendengar dokter laki-laki mengatakan bahwa masalah ini diatur oleh dekan. Dia tiba-tiba teringat pada Fang Kexin dan buru-buru berkata, Kexin, bukankah kamu membantu mengubah bangsal ini? Pasti ada kesalahpahaman. Hubungi dekan untuk mencari tahu. Dari mana Fang Kexin mengenal dekan? Tetapi dalam situasi ini, Fang Kexin tidak bisa lagi menuduhnya berbohong, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, Paman, jangan khawatir, saya akan bertanya dulu. Tapi saya perlu waktu. Liu Haohai takut mengganggu Fang Kexin, jadi dia bahkan meninggalkan bangsal. Membantu Fang Kexin, dia berkata, ayah, ayo kita kembali ke bangsal dan menunggu kabar. Biarkan Kexin bertanya. Oke, kata Liu Houyuan. Apakah kamu akan pergi sekarang? Ketika Kai Pingping mendengar bahwa dia akan kembali ke bangsal aslinya, dia duduk di ranjang rumah sakit dan berkata dengan sangat enggan, aku punya beberapa kakak perempuan yang ingin bertemu denganku, dan aku bisa dikatakan tinggal di bangsal. Bu, jangan khawatir, biarkan Kexin bertanya. Liu Houyuan berkata, saya akan segera kembali. Keluarga Liu kembali ke bangsal semula.
Liu Yueru dan Chen Aiguo masih di bangsal, Chen yang telah memberitahu mereka bahwa Kai Pingping harus kembali, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia benar-benar kembali. Melihat wajah Kai Pingping yang hampir berkerut, Liu Yueru bertanya dengan prihatin, "Bu, ada apa denganmu?" Hatiku begitu sesak sehingga seluruh tubuhku merasa tidak nyaman. Kai Pingping melirik ke arah Liu Yueru, "Aku tahu kamu begitu, bahkan lebih padat. Bukankah wanita tua itu menyuruhmu pergi? Mengapa kamu masih tinggal di sini?" Melihat keluarga Liu Yueru belum pergi, Qiao Manyun berkata dengan marah, "Keluargamu benar-benar berkulit tebal. Bahkan kalau gak bisa bantu gak apa-apa. Ayo cepat pergi." Ketika Chen yang kembali, dia mendengar kata-kata Qiao Manyun. Chen yang tersenyum, "Ibuku baru saja membantu meminta bangsal dari rumah sakit Zonghai untuk tempat tinggal nenekku. Bibi, maksudmu kamu ingin tinggal di sini, kan? Oke, kalian tetap di sini, kami pergi." Setelah Chen yang mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Begitu Kai Pingping mendengar Chen yang berkata bahwa dia telah membantu mendapatkan bangsal di rumah sakit Zonghai, matanya tiba-tiba berbinar dan dia bertanya dengan penuh semangat, "Yueru, apakah itu benar?" Liu Yueru ragu-ragu, tidak tahu harus menjawab apa. Qiao Manyun melihat penampilan Liu Yueru dan tertawa, "Nyonya tua, jika Yueru memiliki kemampuan itu, apakah dia masih bisa tinggal di rumah bobrok seluas lebih dari 30 meter persegi? Akankah putranya yang tidak memuaskan dipecat dari rumah sakit? Siapa yang tidak tahu kalau keluarganya suka menyombongkan diri?" Liu Yueru melirik Chen Yang dan tiba-tiba berkata, "Bu, tentu saja ini benar." Liu Houyuan datang dan berkata, "Kamu bilang kamu akan pergi ke bangsal rumah sakit Zonghai, kan? Oke, saya akan memanggil mobil untuk membawa wanita tua itu ke sana segera. Jika rumah sakit Zonghai menolak menerima wanita tua itu, Anda harus berhenti memasuki keluarga Liu. Saya tidak memiliki saudara perempuan yang tidak tahu malu seperti Anda." "Iya." Qiao Manyun menggema, "Pergilah sekarang. Jika wanita tua itu tidak bisa tinggal di dalamnya, saya tidak akan sopan kepada Anda. Saya berjanji untuk memberitahu semua orang-orang seperti apa Anda ini." Liu Yueru merasa tidak yakin dan sedikit bersalah. Chen yang mengambil alih kata-kata, "Bagaimana jika nenek saya dapat dirawat di bangsal rumah sakit Zonghai?" "Chen Yang, bocah nakal, jangan lakukan ini padaku." Liu Houyuan langsung marah, "Kamu ingin menggertakku, kan? Baiklah, saya akan lupakan masalah di sini. Jika wanita tua itu benar-benar dirawat di bangsal rumah sakit Zonghai, saya akan bersujud di depan umum dan mengakui kesalahan saya. Sebaliknya, jika wanita tua itu tidak dapat dirawat di rumah sakit, kamu dan Chen Aiguo juga akan bersujud padaku di depan umum." "Berani? Tidak masalah, aku janji," kata Chen Yang. "Chen Aiguo, bagaimana denganmu?" Liu Houyuan sebenarnya ingin mempermalukan Chen Aiguo. Dia bingung ketika Chen yang bersujud sendirian, jadi dia ingin Chen Aiguo juga bersujud, benar-benar mempermalukan keluarga Chen Yang. Chen Aiguo mengepalkan tangan kanannya, dia telah menjadi pria baik sepanjang hidupnya dan tidak pernah marah pada orang lain, tetapi hari ini keluarga Liu terlalu penindas. Bahkan jika Chen Aiguo kehilangan kesabaran, dia tetap marah. "Oke, saya setuju," Chen Aiguo setuju. Liu Houyuan tidak menyangka Chen Aiguo akan menyetujuinya begitu saja. Dia selalu berpikir bahwa saudara iparnya adalah seorang pengganggu dan tidak akan marah. Dia tidak menyangka Chen Aiguo akan kehilangan kesabaran. "Dalam hal ini, jangan salahkan saya, panggil taksi." Liu Houyuan berkata, "Saya akan membayar mobilnya." "Tuan Tang." Tiba-tiba, seorang pria berkeringat berjas bergegas ke bangsal. Tang Sueyun tidak ada di bangsal. Ketika pria ini masuk, dia tidak melihat Tang Sueyun, tetapi dia melihat Fang Kexin. Dia hanya terkejut, "Kexin, mengapa kamu ada di sini?" Fang Kexin juga terkejut ketika dia melihat pria itu bergegas masuk, dan ketika dia mendengar kata-kata pria itu, Fang Kexin berkata dengan terbata-bata, "Ayah, nenek pacarku sakit, aku akan menjenguknya." "Paman Fang, aku tidak menyangka kamu datang ke sini secara langsung." Liu Haohai bertemu ayah Fang Kexin. Dia sangat gembira, berpikir bahwa Fang Yuan datang untuk merubah bangsal untuk neneknya. Sedikit berpuas diri, saya tidak menyangka bahwa dia akan begitu penting di hati Fang Yuan, jadi bukankah sudah pasti dia akan menjadi putra mertua keluarga Fang? Fang Yuan bergegas ke bangsal tanpa melihat Tang Sueyun, tetapi melihat putrinya Fang Kexin.
Liu Haohai telah melihat Fang Yuan, dan ketika dia melihat Fang Yuan datang, Liu Haohai mengira Fang Yuan datang ke rumah sakit untuk urusan neneknya, jadi dia sangat gembira. Henry Fang bingung. Dia telah menerima pemberitahuan dari sekretaris presiden yang memintanya untuk menemui Tang Sueyun di bangsal rawat inap rumah sakit kota ketiga dalam waktu 10 menit. Dilihat dari nada bicara sekretaris presiden, masalah ini sangat serius. Fang Yuan tidak berani menunda dan segera bergegas. Fang Yuan tidak melihat Tang Sueyun di bangsal, "Kexin, keluarlah bersamaku." Fang Yuan tidak memahami situasinya, jadi dia memanggil Fang Kexin di luar bangsal. "Ayah, mengapa kamu ada di sini?" Fang Kexin bertanya. "Mari kita bicara nanti, apakah Anda melihat Tuan Tang?" Fang Yuan bertanya. "Tuan Tang, siapa itu?" "Tentu saja Tang Sueyun, presiden perusahaan kami." Fang Yuan berkata, "Dia meminta saya untuk datang 10 menit lagi." Saya mendengar nada suaranya sangat mendesak. "Saya belum pernah melihatnya sebelumnya," kata Fang Kexin. "Direktur Fang." Tiba-tiba, suara Tang Sueyun terdengar dari sudut koridor. Tang Sueyun baru saja selesai menelepon ketika dia melihat Fang Yuan berdiri di koridor. Dia hanya berteriak dengan dingin, dan Fang Yuan merasakan kakinya lemas. Tang Sueyun tidak pernah membiarkan bawahannya melakukan kesalahan. Selama Anda membuat sedikit kesalahan, meskipun Anda seorang eksekutif, Tang Sueyun tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Ada cerita yang beredar di grup Zongtian. Para eksekutif investasi grup tersebut bertemu untuk mempelajari hukuman terhadap bawahan mereka. Tang Sueyun langsung masuk dan langsung mengumumkan bahwa eksekutif investasi tersebut akan dipecat. Eksekutif investasi tersebut masih seorang veteran dari grup Zongtian, kelompok, dan Tang Sueyun tidak menunjukkan belas kasihan. "Dia CEO yang kamu sebutkan." Suara Fang Kexin bergetar ketika dia melihat Tang Sueyun. "Ada apa?" Fang Yuan bertanya. "Ayah, aku mendapat masalah." Fang Kexin memegang erat tangan Fang Yuan. Aku pergi dulu." Fang Kexin, Tang Sueyun sudah berjalan di depan Fang Yuan. "Aku dengar bahwa keluargamu cukup kaya. Juga memiliki koneksi, lingkungan ini digantikan oleh kepercayaanmu, aku ingin tahu berapa penghasilan Direktur Fang dalam setahun." Begitu Fang Yuan mendengar kata-kata Tang Sueyun, dia langsung mengerti bahwa Fang Kexin dalam masalah. Bentak, dia mengangkat tangannya dan menamparkan keras Fang Kexin. "Apakah kamu mencoba membuatku kesal?" Fang Yuan berteriak dengan marah. Fang Kexin ditampar wajahnya dan menutupi wajahnya dengan air mata berlinang. Namun dia tidak berani mengatakan apapun, dia hanya bisa berkata dengan lemah, "Ayah, aku salah." "Salah, kamu salah." Fang Yuan meraung marah, "Sudah kubilang jangan membuat masalah di luar, dan kamu tidak mau mendengarkanku. Aku, Fang Yuan, tidak punya anak perempuan sepertimu. Celaka." Fang Kexin berlutut di depan Fang Yuan, "Ayah, saya salah." Ini adalah koridor rumah sakit ketika Fang Kexin berlutut, banyak orang menoleh untuk melihat. Tang Sueyun memanggil Fang Yuan, hanya untuk memberi pelajaran pada Fang Kexin, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fang Yuan akan kejam terhadap putrinya sendiri demi melindungi posisinya di grup Zongtian, dan menamparkan keras Fang Kexin di depan Tang Sueyun. Tamparan Fang Yuan ditujukan ke Tang Sueyun. Meski Fang Yuan tidak tahu persis bagaimana putrinya memprovokasi Tang Sueyun, Fang Yuan ingin menghajar Fang Kexin sampai mati selama Tang Sueyun bisa tenang. "Ini rumah sakit, jangan ajari aku pelajaran di sini." Tang Sueyun tidak ingin membuat terlalu banyak keributan di rumah sakit. "Aku hanya berharap saya harap Anda mendidik putri Anda dengan baik, dan tidak akan ada waktu berikutnya." Setelah Tang Sueyun selesai berbicara, dia berjalan menuju bangsal. Liu Houyuan dan Liu Haohai hanya menjulurkan kepala untuk melihat sekeliling ketika mereka mendengar Fang Yuan memarahi Fang Kexin. Keluarga Liu masih memikirkan mengapa Fang Yuan tiba-tiba membawa Fang Kexin keluar. "Saya mendengar Fang Yuan memarahi Fang Kexin dengan keras. Haohai, mungkinkah keluarga mereka tidak setuju Anda berkencan dengan Fang Kexin?" Liu Houyuan bertanya. "Tidak mungkin, menurutku ayahnya sangat menyukaiku." Liu Haohai berkata, "Mungkinkah Fang Kexin menggunakan koneksi keluarganya untuk membantu wanita tua itu berpindah lingkungan, dan ayahnya mengetahuinya? Itu sebabnya bangsal diubah kembali, dan ayahnya datang ke sini untuk memarahi Fang Kexin," kata Liu Houyuan. Ketika Liu Haohai mendengar apa yang dikatakan ayahnya, itu sebenarnya mungkin.
Chen yang berjalan ke pintu bangsal, "Paman, berhentilah melihat, bukankah kamu bilang ingin mengirim nenek ke rumah sakit Zonghai? Jika kamu tidak memanggil mobil, maka aku akan membiarkan nenek mengambil mobil istriku." "Apa nama mobilnya?" Wanita tua itu mengambil mobilku. Setelah Liu Houyuan selesai berbicara, dia menoleh ke Liu Haohai, "Nak, diamlah dan lihatlah." "Bagus." Liu Haohai setuju. Mobil Liu Houyuan baru dibeli dan harganya lebih dari 300.000 yuan. Liu Houyuan meminta Qiao Manyun untuk membantu wanita tua itu masuk ke dalam mobil, dan kemudian meminta Zhang Xiaohong untuk masuk ke dalam mobil. Melihat Chen Aiguo dan Liu Yueru berdiri di samping mobil, Liu Houyuan berkata, "Tidak ada tempat di dalam mobil, kalian berdua bisa naik bus, lagi pula, saudara ipar saya juga mengemudikan bus, bukankah ada keuntungan yang memungkinkan Anda untuk mengambil busnya gratis? Perusahaan kami tidak mendapatkan manfaat ini." Chen Aiguo sepertinya tidak menyadari bahwa Liu Houyuan sedang mengejeknya, dan berkata dengan jujur, "Yang paling banyak adalah tunjangan mobil, tetapi saya tidak pergi bekerja hari ini, jadi saya tidak memiliki tunjangan mobil ini." "Bodoh sekali, kenapa kamu tidak sadar kalau aku sedang bercanda padamu?" Petik 2 titik, kata Liu Houyuan. Sebuah mobil hitam berhenti di samping Chen Aiguo. Chen yang membuka pintu dan membiarkan Chen Aiguo dan Liu Yueru masuk ke dalam mobil. "Paman, mari kita bertemu di pintu masuk rumah sakit Zonghai." Chen yang tersenyum dan berkata, "Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku nanti." Di dalam mobil, mata Zhang Xiaohong berbinar saat melihat mobil Chen Yang. "Mobil ini harganya lebih dari 6 juta, bukan? Bos perusahaan kami mengendarai mobil jenis ini." Qiao Manyun juga tercengang saat melihat mobil Tang Sueyun. Mobil ini adalah mobil impor, dan harga dalam negeri setidaknya 6 juta. Ketika Liu Houyuan masuk ke dalam mobil, Qiao Manyun berkata dengan cemas, "Houyuan, Chen yang sepertinya menjadi sangat kaya. Mengapa harga mobilnya lebih dari 6 juta? Apakah menurut Anda Chen yang memenangkan lotre? Apakah dia satu-satunya yang bisa memenangkan lotre? Pergilah bermimpi." Liu Houyuan berkata dengan tidak setuju, "Biar ku beritahu, bocah bau ini hanya ingin menyelamatkan mukanya. Dia pasti sedang menyewa mobil. Apa kamu tidak melihat ada sopirnya? Tahukah saya bahwa Chen yang tidak bisa mengemudi, mengapa dia membeli mobil?" "Itu benar." Qiao Manyun mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Liu Houyuan. Bagian rawat inap rumah sakit Zonghai. Kai Pingping keluar dari mobil dan melihat gedung rumah sakit yang megah di rumah sakit Zonghai. Dia langsung mengambil foto dengan ponselnya dan mengirimkannya ke grup WeChat. "Bu, jangan ambil gambar. Liu Houyuan hanya ingin mempermalukan keluarga Chen Yang." Dia mendukung Kai Pingping dan berjalan langsung ke bagian rawat inap rumah sakit. Meja depan bagian rawat inap. Liu Houyuan berkata, "Kami ingin tinggal di bangsal." "Nama?" seorang perawat wanita bertanya. "Kai Pingping," kata Liu Houyuan. Setelah memeriksanya sendiri, perawat wanita itu menjawab, "Maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk tinggal di bangsal." Kai Pingping tidak memenuhi syarat untuk tinggal di bangsal. Ketika Kai Pingping mendengar hasilnya, kegembiraannya berubah menjadi keluhan dan ketidakpuasan, dan dia mengutuk di depan umum, "Saya tahu bahwa cucu Chen yang tidak memiliki niat baik, hati nuraninya dimakan oleh seekor anjing, dan dia bermain dengan saya, seorang wanita tua." Liu Houyuan mengipasi api di sebelahnya, "Bu, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Seluruh keluarga mereka seperti ini, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menyombongkan diri. Ketika saudara iparku datang, jika dia tidak datang, jangan berlutut, aku akan menunjuk ke arahnya. Panggil dia penyemprot berdarah." Liu Houyuan menahan napas, menunggu kesempatan ini untuk menyemprot Chen Yang dan Chen Aiguo secara langsung. Chen Aiguo dan Liu Yueru berjalan lebih dulu. Begitu mereka datang, Liu Houyuan berteriak keras, "Chen Aiguo, apakah yang baru saja kamu katakan itu masuk hitungan? Anak harammu itu hanya tahu cara kentut, dan bahkan berkata untuk mengubah wanita tua itu di bangsal." Tapi perawat itu mengatakan bahwa wanita tua tidak memenuhi syarat untuk tinggal di dalamnya. "Jika Anda tidak memiliki kemampuan ini, jangan menyombongkan diri." Qiao Manyun menggema dari samping, "Ini benar-benar memalukan." Suara mereka keras, menarik perhatian semua orang di sekitar mereka. "Tertarik ke sini, saya pikir ada perkelahian di sini. Apakah ada yang tidak beres?" Chen Aiguo sangat mempercayai putranya.
Dia tahu bahwa Chen Yang bukanlah tipe orang yang akan berbohong. Berdiri di meja depan, Chen Aiguo berkata kepada perawat, "Perawat, periksa Kai Pingping lagi, dan lihat apakah Anda melewatkannya." Sudah diperiksa 3 kali. Perawat wanita berkata, "Memang benar tidak ada nama pasien ini. Bagaimana ini bisa terjadi?" Chen Aiguo adalah di samping, dan setelah mendengar ini, dia tampak bingung. Chen Yang tidak akan berbohong, sepertinya aku memeriksa nama yang salah. Kamu memeriksanya dengan cermat. Chen Aiguo, jika kamu laki-laki, kamu harus segera berlutut dan meminta maaf. Liu Houyuan berkata, bajinganmu itu apa-apaan? Apa kamu tidak punya petunjuk di hatimu? Kamu masih bisa pindah ke bangsal, kamu bisa percaya ini, kamu sangat bodoh. Suara milik Liu Houyuan nyaring dan disengaja agar orang sekitar mendengarnya. Tepat ketika dia mengucapkan kata-kata ini, suara Chen yang terdengar, "Paman, ini rumah sakit, perhatikan sikapmu. Perhatikan sikapku. Chen Yang, kamu masih berani muncul." Liu Houyuan melihat Chen Yang setelah muncul, dia menatap langsung ke arah Chen Yang, "Kamu bertanggung jawab atas semua ini. Kamu tidak memiliki kemampuan dan kamu masih ingin pamer. Bukankah kamu mengatakan bahwa wanita tua itu pasti bisa tinggal di bangsal? Anda membiarkan wanita tua itu tinggal." Chen Yang langsung pergi ke meja depan. "Cari nama Tang Sueyun," kata Chen Yang. Perawat wanita itu mencari nama Tang Sueyun, mengangkat kepalanya, dan berkata, "Ada bangsal yang disediakan untuk Tang Sueyun. Itu kamarnya." Chen Yang berkata, "Paman, kamu bisa membawa nenek ke kamar itu sekarang, bangsal. Apakah kamu ingin berlutut untuk ayahku?" "Kamu bertanya pada ayahku, aku tidak peduli." Liu Houyuan tidak percaya apa yang dikatakan Chen Yang, bangsal itu bukan milik wanita tua itu, bagaimana bisa kamu menjadi milik wanita tua hanya dengan satu kalimat? Lelucon yang luar biasa. Mungkinkah kamu masih menjalankan rumah sakit ini? Rumah sakit ini bisa dikatakan dijalankan oleh keluargaku. Tang Sueyun datang, rumah sakit ini dikendalikan oleh Zhongtian Investment Group, dan saya presiden Zhongtian Investment Group. Tang Sueyun. Tuan Tang. Tiba-tiba, suara Hu Jiangyu terdengar. Hu Jiangyu bergegas. "Bukankah aku sudah memberi tahu bangsal kepada Kai Pingping? Bagaimana bisa berubah menjadi namaku?" Tang Sueyun berkata dengan dingin. "Tuan Tang, saya akan menyelidikinya sekarang untuk melihat apa yang salah," kata Hu Jiangyu. "Tidak perlu." Tang Sueyun menjawab dengan dingin, "Itu saja, ayo pergi ke kantormu untuk mendiskusikan rencana perbaikanmu." "Oke." Hu Jiangyu buru-buru berkata setuju. Ngomong-ngomong, Tang Sueyun ingin melihat rencana perbaikan rumah sakit Hu Jiangyu. Dia selalu tegas dalam melakukan sesuatu. Rumah sakit Zonghai membuat Tang Sueyun sangat tidak puas kali ini. Tang Sueyun ingin mereformasi rumah sakit Zonghai. Di dalam bangsal, Kai Pingping memegang tangan Liu Yueru dengan penuh kasih sayang. "Yueru, apakah rumah sakit ini benar-benar milik istri Chen Yang?" "Bu, aku tidak yakin tentang ini." Liu Yueru tahu bahwa keluarga Tang Sueyun punya uang, tapi dia tidak punya uang. Tidak tahu apa pekerjaan Tang Sueyun. Kai Pingping memandang Chen Aiguo dan berkata dengan ramah, "Menantu laki-laki, tahukah kamu?" "Bu, saya juga tidak tahu." Chen Aiguo berkata, "Chen yang tiba-tiba menikah. Kami tahu dia mengelola sebuah perusahaan, dan kami tidak terlalu memperhatikannya." Bertanya, tetapi mereka sangat sopan, bangsal. Matanya bersinar terang. "Yueru kami masih cerdas, dia melihatnya saat itu aku pergi ke Aiguo dan membesarkan seorang putra yang baik." Kai Pingping mengubah wajahnya dan memuji Chen Aiguo dan Liu Yueru di seluruh mulutnya. Dia benar-benar melupakan rasa jijiknya terhadap Chen Aiguo saat itu. Zhang Xiaohong juga memiliki senyum cerah di wajahnya. Keluarga Tang adalah keluarga yang sangat kaya. Saya mendengar bahwa asetnya ratusan miliar. Saya bahkan tidak berani memikirkannya. Alangkah baiknya jika keluarga saya bisa pergi ke Zhongtian Group. "Yueru, bisakah kamu? Aku tidak bisa membantumu. Biarkan saudara keduamu masuk ke grup Zhongtian, bahkan jika dia adalah penjaga keamanan, akan sangat memalukan jika kamu mengatakannya." Chen Aiguo dan Liu Yueru menjadi pasangan yang seksi. Tadi mereka tidak disukai, tetapi dalam sekejap, mereka dipuji oleh keluarga Liu. Liu Houyuan sekarang sangat memalukan. Ketika dia mengetahui bahwa istri Chen Yang, Tang Sueyun adalah presiden Zhongtian Investment Group, Liu Houyuan tercengang. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras beberapa kali.
Mengapa kamu buta dan tidak mengenali Tang Sueyun? Tang Sueyun sangat terkenal. Semua orang tahu bahwa Tang Sueyun adalah CEO cantik yang berasal dari keluarga terkenal. Impian beberapa teman Liu Houyuan adalah menikahi Tang Sueyun. Liu Houyuan tidak pernah menyangka bahwa Tang Sueyun adalah menantu keponakannya. Patriotik. Liu Houyuan tersenyum di seluruh wajahnya, saya memiliki mulut yang buruk dan mengatakan beberapa hal yang tidak boleh dikatakan. Anda adalah saudara ipar saya. Jika ada sesuatu yang diperlukan di masa depan, sebagai selama kamu berbicara, aku akan melakukan yang terbaik tolong. Sebelum Chen Aiguo dapat berbicara, Chen yang mengambil kata-kata, Paman, apakah kamu melupakan sesuatu? Ah! Liu Houyuan mendengar kata-kata Chen Yang, dan dengan ragu-ragu berkata, jika aku berjanji, aku pasti akan memenuhinya, bukankah itu hanya berlutut dan meminta maaf? Aiguo adalah saudara iparku, bahkan jika Aiguo tidak membiarkanku berlutut, aku akan berlutut. Liu Houyuan memandang Chen Aiguo sangat jujur, mendengar kata-kata Liu Houyuan, dia ingin mengatakan, jangan berlutut. Tanpa diduga, Chen yang berkata pada saat ini, Paman, kamu benar-benar tidak perlu berlutut. Kami semuanya adalah saudara, jadi kita tidak perlu melakukan ini. Iya, kita semua adalah saudara. Liu Houyuan sangat gembira saat mendengar kata-kata Chen Yang, dan buru-buru menggema, saya akan lebih mengandalkan keponakan baik Anda untuk membantu di masa depan. Paman, jika kamu tidak ingin menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda, kamu sekarang benar-benar harus berlutut. Chen yang memandang Liu Houyuan, Paman, orang sebenarnya yang perlu dirawat di rumah sakit adalah kamu, bukan nenek. Plop, kaki Liu Houyuan lemas, dan dia benar-benar berlutut di tanah.